yang ingin saya sampaikan teman-teman sekalian bahwa saat ini banyak sekali WA yang masuk ke kami dan berita-berita yang muncul di tanah air terkait dengan catatan atau nota diplomatik dari Duta Besar Saudi Arabia di tanah air yang kemudian bocor ke mana-mana, ya, sudah tersebar kemana-mana. Dan perlu saya sampaikan bahwa kami menerima langsung surat tersebut ya melalui email kepada Kementerian Agama, kepada Menteri Agama dan pada Dirjen, dan juga ditujukan kepada Kementerian Luar Negeri khususnya di Direktorat Timur Tengah, ya. Dan materi yang dibahas di situ merupakan bagian dari materi yang sehari-hari kami diskusikan dengan Kementerian Haji dari mulai akhir April sampai awal Mei setelah keberangkatan. Ada beberapa isu di situ yang kemudian menjadi catatan dan alhamdulillah ya, semuanya juga sudah bisa kita atasi. Jadi surat tersebut berbicara tentang apa yang kita lakukan 2-3 minggu sampai 4 minggu yang lalu, gitu ya. Jadi yang tetap dimasukkan sebagai catatan untuk perbaikan oleh penyelenggara haji, dan kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kerajaan Arab Saudi Arabia, khususnya kepada Kementerian Haji dan Umroh Saudi Arabia yang bahu-membahu dengan kami, dengan Bi'sah Indonesia, ya, dengan Misi Haji Indonesia untuk menyelesaikan berbagai masalah yang muncul di lapangan. Yang pertama misalnya tentang data, ya, mixing data pesawat, kemudian atau penerbangan penumpang. Ya. Oke, terkait dengan beberapa isu. Yang pertama misalnya terkait dengan mixing data, ya, atau data yang masuk di dalam e-hajj, data yang masuk di dalam Siskohat, kemudian manifest penerbangan yang ternyata ada beberapa perbedaan nama yang kemudian menghebohkan, dan itu tetap menjadi catatan masuk dalam catatan nota diplomatik itu, yang alhamdulillah bisa kita tangani, ya, di mana banyak jamaah atau satu pesawat ternyata ada beberapa jamaah yang berbeda. Nah, ini kita melihat kondisi di lapangan di embarkasi masing-masing, ya, di mana ada beberapa nama yang batal berangkat kemudian diganti secara tiba-tiba, baik karena sakit ataupun meninggal atau batal karena yang lainnya, itu nama-nama tersebut diganti, ya. Ataupun misalnya di satu pesawat tidak ada petugas, ya, kemudian kita harus memasukkan nama-nama petugas dan di situ namanya tentu jadi berganti karena sebagian akan berangkat belakangan dan seterusnya. Nah, itulah yang kemudian sempat ramai, ya. Tapi kami jelaskan bahwa kami tidak bisa juga membiarkan pesawat itu kosong, ya, kalau ada banyak orang yang sakit atau ditinggal karena meninggal, atau ketika teman-teman di lapangan masih bisa mengganti, ya mereka ganti dengan penumpang berikutnya. Dan rekonsiliasi data setiap hari, setiap malam dilakukan oleh tim PHU, ya, ataupun Bisa Indonesia, Misi Haji Indonesia melalui KUH dengan Kementerian Haji, dengan Syarikah, bahu-membahu setiap hari konsolidasi. Dan itu sudah selesai, alhamdulillah, lancar, sebagaimana saat ini jamaah juga sudah bisa kembali ke tanah air, ya. Untuk poin kedua tentang pergeseran atau pergerakan jamaah dari Madinah ke Makkah dianggap tidak sesuai prosedur. Sebetulnya itu untuk memberikan catatan terhadap sejumlah kecil jamaah, ya, yang di dalam satu kloter mereka berbeda syarikah, sementara untuk masuk ke Makkah sebelum puncak haji itu begitu sangat ketatnya dan hanya syarikah lah yang bisa menjamin itu, gitu, ya. Nah, jadi kalau ada beberapa jamaah yang tidak sesuai perusahaan layanannya dalam satu kloter, ketika akan bergeser ke Makkah, mereka kemudian menunggu beberapa saat, ada yang sampai 1 hari, ada yang 2 hari. Nah, kemudian kita geser dengan kendaraan yang disediakan oleh Dakar Madinah, ya, oleh Misi Haji Indonesia, baik mobil HIS, mobil
kayak minibus gitu ya, ataupun yang lain. Nah, itulah untuk mempercepat layanan kepada jamaah. Karena kami tahu kami juga tidak bisa membiarkan jamaah terlalu lama di Madinah dan harus segera bergeser ke Makkah. Nah, itulah mungkin yang disebut dengan pergerakan jamaah tidak sesuai dengan prosedur. Kita sudah sampaikan itu ke Kementerian Haji, kita komunikasikan ke syarikahnya, jadi itu sudah disepakati. Tidak mungkin kami membawa orang dari Madinah ke Makkah tanpa ada kesepakatan dari lembaga yang terkait, Kementerian Haji maupun syarikah. Nah, kemudian yang ketiga tentang penempatan hotel, katanya ya. Nah, memang mayoritas jamaah tinggal di hotelnya masing-masing. Kan? Tapi kita tahu bahwa sejak berangkat di Indonesia ada beberapa kecil jamaah yang harapannya bisa bergabung ke kloter besarnya, ya, ke kelompok jamaah yang lebih besar, tetapi syarikahnya berbeda. Nah, konsepnya tahun ini adalah hotel pun harus dikontrak dan pergerakan maupun pengisiannya diketahui atau di bawah kendali perusahaan layanan yang besar itu. Tujuannya sebetulnya untuk mengamankan jamaah pada saat pergerakan ke masyair ya, ke Arafah, Muzdalifah dan Mina. Nah, memang kami akui ada sebagian jamaah yang pindah, sebagian jamaah ada mungkin 5, ada 2 orang, ada yang 10 yang terpisah, gabung kembali ke grupnya masing-masing di hotel berbeda. Ada yang memberitahu, ada juga yang tidak memberitahukan kepada sektor maupun ketua kloternya. Nah, ini mungkin ya yang disebut dengan penempatan tidak sesuai. Tapi kami sampaikan dan itu menjadi bahan diskusi kami setiap hari dengan Kementerian Haji dan para syarikah layanan itu ya, atau perusahaan layanan itu. Jadi kalau mayoritas jamaahnya insya Allah ya menempati hotelnya dengan benar sesuai dengan catatannya. Begitu juga penerbangan, mereka menempati penerbangan yang benar, tapi ada sebagian dan itu rentetannya tetap harus kita berikan solusi ya kepada jamaah tersebut. Jadi tujuan atau fungsi kita di Kementerian Agama adalah menyelesaikan masalah-masalah yang muncul di lapangan. Dan alhamdulillah dengan koordinasi yang baik dan dukungan dari Kerajaan Saudi, Kementerian Haji yang baik, ya, semua bisa diatasi, ya, termasuk pada saat puncak haji. Nah, kemudian yang keempat itu terkait dengan kesehatan. Itu sejak kami hadir, sejak kami datang pertama kali, saya bulan lalu ya, itu sudah disounding tentang hal tersebut ya, terutama tentang kondisi kesehatan jamaah Indonesia yang memang jumlah lansianya tinggi. Fakta jumlah ristinya tinggi. Kekhawatiran dari pemerintah sini adalah jangan sampai jumlah jamaah yang wafat melebihi tahun lalu, karena ini akan menjadi perhatian. Nah, jadi lansia risti kalau begitu harus dijaga dengan baik, dijaga oleh grupnya, dijaga oleh pendampingnya, ya. Kemudian juga, nah ini juga peringatan termasuk bagi mitra-mitra kita di KBIHU, jangan terlalu memaksakan ibadah sunnah terlalu sering, terlalu banyak kepada jamaah dengan kondisi-kondisi khusus semacam itu. Nah, ini kan masih terjadi lah ya. Nah, jadi catatannya di situ. Harapannya tentu dari kerajaan, khususnya di Kemenhaj melalui nota diplomasi itu atau nota diplomatik itu adalah perbaiki dong, tingkatkan lagi cara menyeleksi jamaahnya. Kalau berat, penyakit tertentu tidak boleh yang harus cuci darah, janganlah diberangkatkan. Nah, ini juga pesan ini sebetulnya luas ya, termasuk juga untuk keluarganya. Jangan merelakan anggota keluarga dengan kondisi yang berat harus pergi ke sini, sementara di sini medannya begitu berat ya harus dihadapi. Yang terakhir dalam nota diplomatik itu adalah tentang hadyu, ya, tentang penyembelihan hewan dam, ya. Karena jamaah haji Indonesia mayoritas tamattu, ya, haji bersenang-senang. Setelah umrah wajib masih bisa ganti baju, masih bisa belanja, jalan-jalan ke sana kemari, menunggu puncak haji itu kena dam, denda. Nah, untuk penyembelihan dam, kami itu juga sudah sampaikan kepada kerajaan, pada Kementerian Haji bahwa
di Indonesia ya ada 2 skema ya, atau semua jamaah haji harus menggunakan atau hanya boleh mempergunakan satu platform namanya Adhahi. Ya, perusahaan penyembelihan hewan, pengelolaannya dan lain-lain yang diserahi mandat oleh kerajaan untuk mengelola kurban dan mengelola hadiu. Gitu ya. Nah, kita sudah berdiskusi banyak tentang itu. Kami juga sampaikan kebijakan kita sejak sebulan lalu gitu ya kepada kerajaan. Ini loh, di Indonesia masih ada yang memungkinkan untuk menyembelih hewan kurbannya di tanah air melalui platform Basnas. Dan kita sudah menyampaikan pesan kepada seluruh KBIH, seluruh jamaah untuk bisa menggunakan platform hadiu dari pemerintah, yaitu pemerintah sini, yaitu Adhahi itu. Tetapi memang itu tidak mudah ya, karena kewajiban itu muncul agak belakangan, sementara banyak masyarakat Indonesia, para pembimbing, KBIH dan lain-lain itu sudah terlanjur deal mungkin, sudah terlanjur berkomitmen ya dengan RPH. Ada juga yang memang tradisi yang ada di sini ya. Belanja ke pasar sendiri, beli kambingnya, beli kambing dari syekh-syekh dan lain-lain lah. Yang tahun ini Saudi begitu keras melarang hal tersebut. Tapi kita tahu bahwa mungkin di situ ada masalah lain, masalah harganya yang cukup tinggi pakai Adhahi gitu ya. Sementara sebagian jamaah sudah diambil biayanya yang lebih murah dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kita sampaikan pada kerajaan Saudi, dan meskipun ya di dalam surat tersebut kita disebut sebagai negara yang belum melakukan kontrak dan Adhahi, perlu kami sampaikan bahwa rancangan kontraknya MOU itu sudah kita tanda tangani ya oleh KUH ya. Draftnya sudah, tetapi memang dari sana minta kepastian. Berapa ratus ribu ekor Indonesia mau menyembelih di Adhahi. Kita sudah tahu faktanya di KBHU ya. Kita sudah tahu faktanya di para pembimbing. Tidak bisa dipastikan berapa orang yang akan menyembelih melalui Adhahi, melalui transfer, karena memang harus digital. Tidak boleh ada transaksi under table, tidak boleh ada transaksi cash. Nggak bisa. Semuanya harus melalui platform yang ditunjuk oleh mereka. Nah ini juga kan tidak mudah buat sebagian besar jamaah kita. Nah akhirnya ya meskipun kita sudah ditandatangani satu pihak, kita tidak bisa menyebut misalnya 80.000 ekor kah, 90.000 ekor kah, 150.000 ekor. Tidak berani menyebut angka itu. Karena kalau kontrak menyebut angka kan berarti kita sudah harus pasti. Nah catatannya adalah ya mungkin ya ke depan bahwa masalah hadiu itu sudah harus menjadi bagian ya dari kebijakan pembiayaan ya. Sehingga kalau voluntary seperti itu tetap kita tidak bisa melakukan kontrak. Nah, ini yang nanti ke depan saya kira harus kita perbaiki. Yang terakhir tentu saja saya berharap bahwa kehebohan catatan-catatan itu ya catatan lama kita ya, selama sebelum puncak haji yang betul-betul sudah kita selesaikan bersama-sama Kementerian Haji. Tetapi sebagai negara mereka tetap merasa perlu menyampaikan secara resmi kepada pemerintah Indonesia. Dan suratnya kami terima, tetapi mengenai bocornya itu di media, siapa yang membocorkan, tujuannya apa, bagaimana, ya silakan nanti ditelusuri ya. Oke, tapi hanya 3 yang menerima surat itu secara resmi. Menteri Agama, Dirjen Haji, dan Kementerian Luar Negeri melalui ya Direktur Timur Tengah. Nah, nanti Anda coba tanya Direktur Tengah, menyampaikan ke media apa enggak? Ya, kalau enggak berarti dari sumber lain. Ya. Nah ini saya kira penting, dan tentu saja kita berharap bahwa ini tidak menjadi sesuatu yang rame ya, dan pada saat diskusi dan kemudian pada saat menyelesaikan masalah ya siang malam itu rapatnya kita setiap hari Pak.